Kelihatan nggak PPT gua? Kelihatan. Aduh, ngelag nih bro, laptop gua. Oke. Sebentar. Oke. Mulai aja kali ya? Sudah mulai aja. Ayolah. Ya udah mulai. Pokoknya kalem aja ya, enjoy. Kayak presentasi biasa. Lanjut. Lu yang enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam 6 agama. Tak lupa kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dapat mempertemukan kami atau kita di tempat Zoom ini. Walaupun tidak mewah, tapi insya Allah ada manfaatnya dalam menuntut ilmu. Sebenarnya saya belum bisa jadi pemateri ya, karena memang ini dalam metode pengabdian kepada masyarakat dalam program KKN yang diadakan oleh kampus saya, Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, jadinya saya jadi pemateri. Pada webinar ini, saya mengadakan psikoedukasi dengan tema menjaga kesehatan mental para remaja di masa pandemi COVID-19. Dan juga menjelaskan tentang strategi coping stress. Ya, semoga teman-teman bisa mencermati dari materi yang saya sampaikan. Yuk kita mulai. Pada latar belakang kesehatan mental, pada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengisyaratkan adanya krisis kesehatan jiwa akibat pandemi, menurut Answar pada tahun 2020. Pandemi bukan hanya berdampak secara sosial dan finansial, tetapi juga secara mental. Saat memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang lalu, WHO menilai bahwa peringatan Hari Kesehatan Mental sedunia tahun ini memiliki makna khusus. Sebab pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang hampir dari semua kelompok umur dari berbagai negara terpaksa menjalani kebiasaan baru yang berpotensi meruntuhkan kesehatan mental. Mulai dari para petugas kesehatan, siswa-siswi yang tidak bisa bersekolah, pekerja yang berisiko terpapar COVID-19, dan terancam gelombang PHK.
Masyarakat yang jatuh miskin karena ekonomi terus memburuk, hingga mereka harus menjalani isolasi saat lockdown, semua menghadapi resiko penurunan kualitas kesehatan mental. Ditambah para keluarga korban COVID yang kehilangan anggota keluarga yang dicintai karena tidak bisa mengucapkan dan melihat untuk yang terakhir kalinya. Menurut WHO pada 2020. Nah, sebenarnya saya mengambil tema ini juga karena terlihat oleh kebijakan pemerintah yang menekankan PPKM kepada masyarakat yang tentunya saja membuat kesehatan mental sedikit terganggu karena adanya tekanan seperti tidak bisa pergi kemana-mana dan dipaksa vaksin. Padahal masyarakat itu tidak mau. Nah, selanjutnya, apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan Merriam-Webster merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi berfungsi dalam komunitasnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ditulis di buku Dewi dalam Zulkarnain dan Fatimah 2019. Kondisi mental masing-masing individu tidak dapat disamakan ya. Hal inilah yang membuat topik kesehatan mental bersifat urgent untuk diteliti dan dibahas karena berhubungan dengan potensi individu itu sendiri, keluarga dan lingkungan, serta komunitas-komunitas yang ada, dan diharapkan kesehatan mental yang utuh dapat mengoptimalkan diri para pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menjalankan peran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada 3 ciri pokok mental yang sehat. Nah, coba teman-teman cermati ya. Karena ini ada di soal pretest dan posttest besok. Yang pertama, yaitu seseorang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan atau melakukan usaha untuk menguasai dan mengontrol lingkungannya sehingga tidak pasif menerima begitu saja kondisi sosialnya. Lalu yang kedua ada seseorang menunjukkan keutuhannya kepribadiannya, mempertahankan integrasi kepribadian yang stabil yang diperoleh sebagai akibat dari peraturan yang aktif. Lalu yang ketiga ada seseorang mempersepsikan dunia dan dirinya dengan benar, independen atau bebas dalam hal kebutuhan pribadi. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Keduanya memiliki keterlibatan satu sama lain. Bila mana seseorang terganggu fisiknya, maka ia dapat dimungkinkan terganggu mental atau psikisnya juga. Sehat dan sakit merupakan kondisi biopsikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama ada faktor internal ya tentunya. Antara lain meliputi kepribadian, kondisi fisik, perkembangan dan kematangan, kondisi psikologis, keberagaman, sikap menghadapi problema hidup, kebermaknaan hidup, dan yang terakhir ada keseimbangan dalam berpikir. Faktor eksternal antara lain yaitu ada keadaan sosial ekonomi, politik, dan adat. Aduh, tadi kepotong ya. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Tadi kesep nggak itu? Sebentar ya teman-teman. Oke, Dim. Aduh, parah banget nih kalau nggak ke ini. Sekarang tanggal berapa, Cip? Oke. Tanggal 25 sekarang. Tadi ke save kok. Sekarang kita lanjut.
Ini jadi host siapa ya? Jadiin gue co-host. Halo Yusuf. Oke. Udah. Udah. Nah, tadi sampai sini ya? Iya. Sorry, tadi kepotong. Parah nih. Ya, kita ulang lagi ya. Oke. Selanjutnya ada dua faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Ini antara lain meliputi kepribadian, kondisi fisik, perkembangan, dan kematangan. Kondisi psikologis, keberagaman, sikap menghadapi problema hidup, kebermaknaan hidup, dan yang terakhir ada keseimbangan dalam berpikir. Ada pula faktor eksternal antara lain yaitu keadaan sosial, ekonomi, politik, dan adat kebiasaan. Selanjutnya ada gejala-gejala kesehatan mental yang terganggu. Nih, pada teman-teman, mudah-mudahan tidak ada yang dalam kriteria di sini ya. Di masa PPKM ini, kondisi-kondisi ini dapat membuat kecemasan meningkat. Ditambah orang akan mengalami depresi karena terus-menerus berada di dalam rumah. Contohnya yang pertama yaitu berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Ayo siapa nih yang berteriak terus nih dan berkelahi? Selanjutnya yang kedua ada kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga ada ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan yang bersalah yang selalu menghantui. Lalu yang keempat ada ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah dalam sehari-hari. Lalu yang kelima ada marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Dan yang keenam ada memiliki pengalaman dan kenangan yang buruk yang tidak dapat dilupakan. Dan yang ketujuh ada memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan ada menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari di lingkungan sosial. Ini juga ada info. Slide-nya sudah terganti kan ya? Udah. Saat kita berpikir dan merasakan emosi tertentu, otak akan menghasilkan senyawa kimiawi yang disebut neuropeptida. Neuropeptida ini berfungsi sebagai pembawa pesan dan menyebar ke sel-sel di seluruh tubuh, mencari reseptor atau docking station yang sesuai untuk dapat menyampaikan pesan kepada DNA dalam sel. Melalui gen-gen inilah akhirnya dimengerti bagaimana kita dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui kondisi pikiran tubuh guna meningkatkan kesehatan fisik maupun kesembuhan. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa hampir 90% gen dipengaruhi oleh interaksi dengan keluarga, lingkungan, tempat kerja, teman, rekan kerja, stres, makanan, gaya hidup, praktik spiritual, kondisi emosi, dan lain-lainnya. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Lalu ini, kalau kalian sudah kena gangguan kesehatan mental, ini nih jenis-jenisnya. Dari sekian jenis gangguan kesehatan mental, beberapa yang paling sering terjadi. Yang pertama depresi.
Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderita terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasanya yang berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu maupun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Lalu yang kedua ada skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan pikirannya sendiri. Lalu yang ketiga ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Lalu yang kedua ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode yang lain. Jadi perasaannya itu tidak menentu. Lalu ada gangguan tidur. Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur atau insomnia. Siapa nih yang sering tidur malam? Mimpi buruk, parasomnia, dan sangat mudah tertidur atau narkolepsi. Mudah-mudahan kalian tidak ada dalam gangguan kesehatan di dalam ini ya. Lalu ini ada tips dari saya tentang menjaga kesehatan mental. Berikut adalah beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama yaitu gampang ya. Kontrol emosi diri kamu sendiri. Belajar untuk tidak mudah tersinggung terhadap apa yang dikatakan seseorang. Pilih apa yang dikatakan dan ambil sisi positifnya. Lalu yang kedua ada mencoba hal baru. Saat terjadi kekosongan waktu atau kamu mulai merasa bosan dengan aktivitas yang itu saja, maka kamu bisa mengisi waktu dengan mencoba hal-hal yang baru sendiri atau bersama temanmu. Lalu yang ketiga ada bercerita kepada orang lain. Nah, bercerita pada orang lain, yang kamu percayai dapat mengurangi beban yang sedang kamu pikul dalam pikiran kamu sendiri. Lalu yang kedua, pergi keluar. Meskipun hanya 10 menit dalam sehari, luangkanlah waktu untuk duduk dan berjalan di ruang terbuka yang dikelilingi pepohonan dan udara segar. Ya, walaupun di daerah Bekasi ini sangat minim ya, udara segar. Lalu yang kelima ada olahraga. Selalu luangkan waktu untuk berolahraga, makan makanan yang sehat agar berkarya dalam kehidupan ini semakin prima dan semangat gitu. Meditasi, luangkan waktu untuk diri sendiri dengan cara meditasi 10-15 menit sebelum tidur malam. Itu adalah waktu yang ideal. Lalu yang ketujuh ada senyum. Seperti Yusuf, senyum terus. Meskipun terdengar sepele, tetapi senyuman selalu dapat mengubah dunia menjadi lebih positif. Lalu yang kedelapan ada menyapa orang lain. Menyapa banyak orang dengan sapaan standar seperti selamat pagi dan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus meningkatkan aspek sosial. Lalu yang kesembilan ada bersenang-senang, carilah hobi positif yang bisa membuat kamu bahagia. Nah, lalu yang ke-10 ada istirahat yang cukup. Untuk mewujudkan kesehatan mental yang optimal, dibutuhkan istirahat yang cukup setelah melakukan aktivitas di siang hari. Lalu ada, sebentar, sudah terganti kan ya? Halo? Belum. Udah? Belum. Belum? Belum udah? Udah. Soalnya rada-rada nge-lag nih laptop gua. Lalu ini ada kayak ada strategi coping stress untuk mengurangi akibat dari gejala-gejala kesehatan mental. Coping stress adalah gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan,
Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Rasmus menyatakan stres merupakan respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu. Suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Banyak hal yang bisa dilakukan atau digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dalam menghadapi problema kehidupan, yaitu melalui coping stress. Coping stress ini sebagai sejumlah usaha untuk menanggulangi atau pencegahan, mengatasi atau berurusan dengan cara yang sebaik-baiknya menurut kemampuan individu dalam mengatasi stres yang berasal dari berbagai macam problema psikologis atau dalam diri kita sendiri. Ini ada macam-macam coping stress ya. Yang pertama itu ada coping psikologis, yaitu reaksi persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor, artinya seberapa berat ancaman yang dirasakan individu serta keefektifan strategi coping yang digunakan. Jadi ini strategi bagaimana kita dapat menerima suatu masalah di dalam diri kita. Lalu ada coping psikososial, yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima atau dihadapi oleh individu. Jadi ketika kita sedang stres, terus bertemu dengan lingkungan sosial, itu bisa mengakibatkan stres kita menurun. Oh, ini selanjutnya ada bentuk-bentuk strategi coping menurut teori Richard Lazarus. Terdapat dua bentuk coping, yaitu yang berorientasi pada permasalahan, problem fokus coping, dan yang berorientasi pada emosi atau emotion focus coping. Yang pertama yaitu ada problem focus coping, adalah istilah Lazarus untuk strategi kognitif atau dalam pikiran kita untuk penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu yang menghadapi masalah dan berusaha menyelesaikannya. Carver, Scare, dan Weintraub menyebutkan aspek-aspek strategi coping dalam problem fokus coping, antara lain. Yang pertama, ada keaktifan diri. Suatu tindakan, nanti dulu saya jelaskan. Keaktifan diri yaitu suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau mengelabui penyebab stres atau memperbaiki akibat dengan cara langsung. Jadi kita aktif gitu ke lingkungan sosial atau ke dalam keluarga. Jadi langsung berinteraksi. Yang kedua ada perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres, antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil dan menangani suatu masalah. Lalu yang ketiga ada penekanan kegiatan bersaing. Individu dapat menekan keterlibatan dalam kegiatan bersaing atau dapat menekankan pengolahan secara ulang. Penekanan kegiatan bersaing. Individu dapat menekankan keterlibatan dalam kegiatan bersaing atau dapat menekan pengolahan saluran bersaing informasi dalam rangka untuk lebih berkonsentrasi penuh pada tantangan dan berusaha menghindari untuk hal yang tidak membuat terganggu oleh peristiwa lain. Lalu yang keempat ada kontrol diri ya. Individu dapat membatasi keterlibatannya dalam aktivitas kompetensi. Ini suara saya terdengar nggak? Dengar. Terdengar nggak? Dengar nih. Lalu yang kelima ada dukungan sosial instrumental, yaitu dukungan sosial seperti nasihat, bantuan, atau informasi. Lalu yang selanjutnya ada. Sudah terganti belum ya? Udah. Oke. Selanjutnya ada emotion focus coping.
adalah istilah Lazarus untuk strategi penanganan stres, di mana individu memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional ataupun perasaan, terutama dengan menggunakan penilaian dispensif. Emotional focus coping merupakan strategi yang bersifat internal. Carvers, Kerr, dan Weintraub menyebutkan aspek-aspek strategi coping dalam emotion focus coping antara lain yaitu dukungan sosial emosional, yaitu mencari dukungan sosial melalui dukungan moral, simpati, dan pengertian, yaitu yang bersifat perasaan ya kalau dukungan sosial emosional ini. Nah, lalu yang kedua ada interpretasi positif. Ini artinya menafsirkan transaksi stres dalam hal positif untuk memimpin orang untuk melanjutkan secara aktif pada masalah, terfokus, dan ditindak cara penanggulangannya. Lalu yang ketiga ada penerimaan. Sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus menerima aktualisasi. Lalu yang keempat ada penolakan, yaitu ini respon yang kadang-kadang muncul dalam penilaian utama. Hal penolakan ini sering dinyatakan sebagai penolakan yang berguna, meminimalkan tekanan dan demikian memfasilitasi coping, atau bisa dikatakan bahwa penolakan hanya menciptakan masalah yang tambahan, kecuali stresor menguntungkan dapat diabaikan. Lalu ada religiusitas, yaitu sikap individu dalam menekankan dan menyelesaikan masalah secara keagamaan, seperti bersembahyang, seperti itu. Nah, lalu ada dua metode yang digunakan individu dalam mengatasi masalah psikologis. Ini menurut teorinya Bell. Yang pertama ada metode coping jangka panjang nih, yang kemarin ada di pretest juga ya. Metode coping jangka panjang. Cara ini adalah konstruktif dan merupakan cara yang efektif dan realistis dalam menangani problema psikologis untuk kurun waktu yang lama. Ada beberapa hal kegiatan yang bisa dilakukan yaitu berbicara atau curhat dengan orang lain, mencoba mencari informasi yang lebih banyak tentang masalah yang sedang dihadapi, menghubungi situasi atau masalah yang sedang dihadapi dengan kekuatan supranatural, melakukan latihan fisik untuk mengurangi ketegangan dalam masalah, membuat berbagai alternatif tindakan untuk mengurangi stres yang bermasalah, atau mengambil pelajaran dari peristiwa atau pengalaman masa lalu. Nah, selanjutnya ada metode coping jangka pendek. Cara ini digunakan untuk mengurangi stres, ketegangan psikologis, dan cukup efektif untuk waktu sementara. Ya, ini untuk waktu sementara. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan menggunakan alkohol dan obat-obatan, melamun dan fantasi, mencoba melihat aspek humor dari situasi yang tidak menyenangkan, tidak ragu dan merasa yakin bahwa semua akan kembali stabil. Seperti ini ya, banyak tidur, banyak merokok, menangis, atau beralih pada aktivitas lain agar dapat melupakan masalah. Kedua metode ini memberi pilihan bagi individu untuk mengatasi ketegangan dan menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang menimbulkan masalah, baik yang berasal dari lingkungan maupun dari internal diri sendiri. Setiap orang mempunyai kemampuan yang digunakan untuk menjaga integritas baik fisik maupun psikologis. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Tapi nanya jangan susah-susah ya. Siapa yang ingin bertanya? Atau enggak nanti boleh juga kok nanya di grup. Bebas. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ini nggak ada yang nanya nih. 13 orang. Nggak ada. Nanti sebelum terakhir dong. Sebentar ya, sekalian di... Aduh, keluar lagi.
Ini, sebentar. Mau divideoin dulu dokumentasi. Yang ini bukan materinya. Iya, yang ini. Mau nanya nih, Ini siapa nih? dia, Salamnya dulu dong. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Diana Lestari. Ingin bertanya, kan biasanya kan katanya cara mengurangi stres itu kan ada yang pakai metode coping jangka pendek. Iya. Kalau pakai metode ini tuh berarti nanti stresnya bisa timbul lagi dong. Kalau emang bisa, gimana sih cara buat ngilanginnya? Terima kasih. Oke. Saya ingin menjawab. Memang dalam coping jangka pendek ini dalam waktu penyembuhannya itu sementara. Karena memang ini tuh sifatnya kayak bersenang-senang dan sifatnya sementara. Beda dengan yang jangka panjang, dia itu cenderung serius, seperti beribadah, seperti itu. Dan mencari informasi lebih banyak, agar referensinya yang dia tangkap itu semakin luas, sehingga stres dalam dirinya itu semakin berkurang, karena informasi yang dia peroleh sudah banyak di dalam otaknya gitu. Kalau jangka pendek, boro-boro dia memikirkan keseriusan, dia hanya mementingkan kesenangan, walaupun itu bisa menghilangkan stres sebentar. Contohnya itu kayak cowok nih, lagi stres, pasti dia ngerokok. Nah, itu pas lagi ngerokok, mungkin stresnya hilang. Setelah itu muncul lagi. Oh iya, gue mikir ini, banyak utang, gitu contohnya. Terus kayak abis diputusin sama pacar nih, menangis. Ya mungkin hilang nanti, sementara. Nanti muncul lagi. Udah sih gitu aja. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Terus kalau udah pakai coping pendek ini, gimana sih buat ngilangin si stresnya itu benar-benar yang ngilangin atau apa harus pakai metode si jangka panjang itu tadi? Iya, harus pakai jangka panjang. Kan ini udah dibagi dengan 2 metode. Nah, mau ngilanginnya sementara, mau diungkit-ungkit lagi, atau dilupakan selamanya. Gitu. Jadi ya kembali ke dirinya masing-masing ya. Kalau memang dia ingin supaya nggak stres terus-menerus, mungkin bisa menggunakan metode jangka panjang. Oke, makasih Mas buat penjelasannya. Gimana? Udah puas belum? Udah paham. Ya sudah. Makasih. Ya, sama-sama. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Kalau malu di grup juga bisa. Itu siapa yang mau nanya tuh? Mega. Skizofrenia termasuk dalam psikopat. Nanti dulu pertanyaannya dipoto biar ada bukti. Mana ya tadi? Skizofrenia. Oh ini ya. Oke.
Saya sambil baca-baca lagi ya. Ini psikopatnya yang dimaksudnya gimana ya? Halo? Coba ketik psikopat itu yang gimana? Suka ngebunuh orang. Dia maksudnya tuh psikopatnya contohnya gimana? Mungkin bisa lebih diperinci gitu. Oh iya iya ya, saya paham. Mungkin kalau dari segi kekejamannya ya kayaknya sih lebih jahat ini ya, psikopat dibandingkan skizofrenia. Kalau skizofrenia ini yang saya tahu bahwasannya dia ini kayak berhalusinasi gitu. Bahwasannya memang dia tuh kayak ada penyalahgunaan nafsa juga. Aduh, kayak apa sih namanya ya? Aduh, gue lupa kan jadinya. Coba cari dulu, bentar ya. Nih, kalau menurut dari Google nih, artikel yang saya baca, ini skizofrenia adalah penyakit mental yang serius yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku penderita. Nah, yaitu di mana kondisi penderita tidak dapat menafsirkan realitas secara normal. Dengan kata lain, penderita penyakit ini tidak bisa membedakan mana khayalan dan kenyataan. Ini juga kayaknya skizofrenia ini tidak dapat disembuhkan karena memang penyakit jangka panjang ya. Tunggu bentar. Saya mau bertanya dong, Dimas. Oh iya iya, nanti dulu tapi ini gue mau jawab dulu sebentar. Jadi sedikit hampir-hampir sama ya antara skizofrenia dan psikopat. Walaupun dari halusinasinya mungkin bisa dikatakan sama karena dia merasa kayak kenyataan dan dalam pikirannya itu kayak berbeda. Nah, selanjutnya kalau misalnya psikopat kayaknya dia mencelakakan orang lain ya. Kalau skizofrenia ini lebih ke kayak orang lain mencelakakan dirinya dia. Sedangkan orang lain itu tidak mencelakai dia dan kayak berusaha membunuh dirinya sendiri, bukan membunuh orang lain. Itu delusi. Nah, ya pokoknya itulah dia merasakan kekacauan dalam kognitifnya dia dan emosionalnya dia. Dalam kognitif ya sudah pasti karena dia tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana yang bukan dan halusinasi itu. Dan gerakannya pun tidak teratur. Karena menurut saya juga kayak sensitif sih karena dia merasa kayak ingin dibunuh orang lain padahal orang itu tidak ingin membunuhnya gitu.
terus kurang motivasi dalam menjalani hidup, termasuk dalam orang lain, dan ketakutan di tempat ramai. Menurut saya ya jadi agak sama, tapi beda juga gitu. Antara skizofrenia ini dengan psikopat. Ya, walaupun hampir beda tipis lah. Oke. Pertanyaannya jangan susah-susah dong. Gimana, Mega? Oke. Yaudah nih, lanjut nih, Haikal nih. Mau nanya apa, Kal? Jadi Mas, mau nanya. Di sini Pak. kan jenis-jenis gangguan mental kan ada gangguan tidur ya salah satunya ya. Ya, Nah, apakah gangguan tidur itu apa? Gangguan tidur ini kayak dampaknya tuh selain untuk ke mental, ke apa lagi ya Dimas ya dampaknya? Dan bisa dijelaskan nggak kayak dampaknya ke yang lain tuh kayak dampak yang lainnya apa gitu dijelaskan? Bisa dimengerti? oke, bisa. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Dari gangguan tidur ini ya tentu saja ke ini ya, ke fisik. Bukan ke gangguan mental saja. Kalau dari mental ya mungkin ya dia kelelahan, kecapean. Sama juga sih sama fisik juga kelelahan dan kecapean. Jadi kayak badan mudah pegal-pegal, terus gampang capek, itu dari fisiknya. Itu sih kalau dari gangguan tidur. Kalau ke gangguan lainnya yang saya tahu fisik. Selain fisik bisa juga ke kognitif dan emosional. Dari berpikirnya jadi orang kurang tidur kan berpikirnya jadi nggak lancar. Jadi gimana gitu, kayak aduh mau mikir tapi ngantuk gitu. Dari emosional juga, jadi perasaannya dia ke orang lain karena kurang tidur jadinya gampang marah-marah, gampang kesal. Itu sih, Kal. Dari fisik, kognitif, emosional. Halo, Kal. Ya, tapi kan itu kan yang lainnya ya dan gak, yang dampak lainnya itu kayak bisa disembuhin nggak sih kayak gangguan tadi dampak-dampaknya? Atau ada kayak ini terapi khusus atau apa gitu? Menurut saya ya, kalau gangguan tidur itu ya pola tidurnya diatur kembali. Kan di sini tertulis bahwasannya gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dari kualitas hidup penderitanya. Jadi gitu. Jadi jangan sampai pola tidur merusak kesehatan mental kita dan kualitas hidup. Ini ada kualitas hidup penderitanya ya. Jadi kalau yang udah terkena gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan, sebaiknya mengatur pola hidup lagi. Pola hidup seperti tidur, makan makanan yang bergizi, dan rajin-rajin berolahraga. Ya itu sih, Kak. Oke Dimas, arigato gozaimasu. Bisa dipahami nggak? Gue takut ngaco ngomongnya. Bisa. Bisa, insya Allah ada jalan. Aduh, kacau nih webinar. Lalu siapa lagi nih mau nanya? Halo. Aduh, sisa 11 peserta nih. Siapa aja nih? Nurul. Ya, ini orang-orangnya pada tidur nggak ya? Ngantuk. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Nanti PPT saya kirimin ke grup. Halo, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Jadi ini kayak kegiatan pengabdian gitu ya. Jadi saya memberi kayak penyuluhan gitu, penerangan kepada masyarakat sekitar tentang ini psikoedukasi yang saya jalankan.
Beda lagi dengan seminar nasional. Kalau itu dia pakai materi yang sudah berpengalaman. Beda dengan saya. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri. Nggak ada, Dim. Kayaknya cukup, Dim. Lu mau nanya nggak, Cup? Nggak usah, Dim. Oh iya, besok ngisi post test ya. Iya. Oke. Ini serius nih, nggak ada yang nanya lagi. Nanya dong, biar gue makin bego. Kayaknya cukup. Udah nih. Cukup. Oh, ya sudah. Oke ya, saya akhiri. Dulu, stop share screen. Udah nih, gak ada yang mau bertanya. Ya, Oke. Nah, sekian webinar kali ini, walaupun tidak serius-serius amat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapatkan bekal ilmu dalam kegiatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata-kata dan kurangnya materi yang saya pahami. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, woi yang ingin bertanya bisa di grup. Tapi Ya. kok lu galak banget sih? Apaan, Gal? Lu galak banget, Dim. Iya, cuy. Laptop gua kameranya jelek. Dimas. Dewan Pers Dimas. Ayo, guys. Ayo, guys. Masih gua record loh ini loh. Yaudah ya. Yang ingin keluar boleh keluar. Ayo nih. Buset. Di UPCM ya?